Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kabar bahagia hadir dari legenda sepak bola, Pele. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit sejak Agustus akibat tumor di ususnya, Pele akhirnya diperbolehkan pulang. Namun begitu, ungkap sang dokter, Pele masih belum diperbolehkan untuk melakukan aktivitas berat. Perkembangan kesehatannya masih akan terus dipantau termasuk menjalani perawatan kemoterapi. Usai kabar pulangnya Pele dari rumah sakit, dirinya yang sempat mengunggah foto bersama staf medis mendapatkan banyak sekali dukungan. Mayoritas komentar yang membanjiri postingan Pele berharap agar kesehatan ex-bintang Brasil itu bisa segera pulih. Bintang Chelsea, Kai Havertz mendapatkan komentar yang sedikit menyakitkan oleh mantan penyerang Liverpool, Peter Crouch. Havertz disebut sering bermalas-malasan ketika berada di lapangan. Mantan pemain internasional Inggris itu bahkan berkata, bila Havertz mengingatkannya pada sosok Mesut Ozil ketika masih bermain untuk Arsenal. Tidak ada pergerakan berarti yang ditunjukkan saat tampil di laga melawan Juventus. Havertz sangat mengecewakan. Dia mengingatkanku pada Ozil. Dia pemain brilian tapi sering terlihat bermalas-malasan. Massimiliano Allegri mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan Manuel Locatelli di laga melawan Chelsea. Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan si Nyonya tua adalah peran Locatelli yang begitu disiplin. Sang gelandang disebut sukses melakukan sejumlah blocking hingga membuat Chelsea kesulitan membangun serangan. Lebih lanjut, Allegri berharap bila permainan Locatelli akan terus seperti ini. Kemenangan Atalanta atas Young Boys harus dibayar mahal. Salah satu pemain andalan mereka, Robin Gosens, harus menepis selama kurang lebih sebulan akibat terkena cedera yang cukup serius. Di awal laga melawan Young Boys, Gosens terlihat ambruk dan harus ditarik keluar untuk digantikan Joachim Maile. Menyusul cedera tersebut, maka dipastikan bahwa Gosens tidak akan tampil di laga big match melawan AC Milan pada akhir pekan ini. Barcelona tengah mengalami masa krisis. Kursi kepelatihan klub yang saat ini dipegang Ronald Koeman sebentar lagi akan diduduki oleh sosok lain menyusul performa negatif yang terus ditunjukkan. Salah satu kandidat yang masuk dalam radar adalah Marcelo Gallardo, pria 45 tahun yang kini melatih River Plate. Namun begitu, langkah Barcelona dalam mengincar Gallardo tidak bisa langsung terrealisasi, mengingat sang pelatih ingin menghabiskan kontraknya terlebih dahulu yang baru akan berakhir pada 31 Desember nanti. Maka, bila Gallardo benar-benar ditargetkan untuk menggantikan Koeman, Barca baru bisa mengontraknya lagi pada Januari mendatang. Antonio Conte sangat menyayangkan performa Lukaku di Chelsea sejauh ini. Menurutnya, ini bukan karena Lukaku yang tampil kurang maksimal, namun justru perlakuan terhadap sang pemainlah yang dianggap kurang. Bagi Conte, Lukaku adalah penyerang yang sangat luar biasa di mana ucapan itu sudah dibuktikannya selama 2 tahun dia melatih sang pemain. Dalam hal ini, dia menyoroti sosok Thomas Tuchel yang seharusnya tahu bagaimana cara memperlakukan Lukaku. Jika hal itu bisa dilakukan, maka ex-pelatih Inter Milan ini yakin bila Lukaku akan jadi penyerang paling menakutkan di Eropa. Gareth Bale yang memang rentan terhadap cedera dikabarkan masih mengalami masalah hamstring. Di musim ini sendiri, dia baru tampil dalam 3 pertandingan bersama Real Madrid dan menyumbangkan 1 gol. Timnas Wales yang ikut khawatir terhadap kondisi sang pemain kemudian memberikan kabar bahwa Bale memang harus mendapat perawatan khusus. Menyusul cedera yang didapat tidaklah sembarangan. Melanjutkan perkembangan sang pemain, pelatih Ropech mengatakan bila Bale diprediksi baru bisa kembali pada November mendatang. Suarez ternyata masih merasa sakit hati dengan perlakuan Barcelona terhadapnya. Tepat ketika klub tersebut dipegang oleh Ronald Koeman, Suarez benar-benar merasa tersingkir. Dia merasa diasingkan dengan diminta untuk melakoni latihan secara individu. Selain itu, Koeman juga disebut telah memperlakukannya seperti bocah yang baru berusia 15 tahun. Walhasil, segala sikap yang sangat tidak menyenangkan dari pelatih barunya itu membuat Suarez memilih pergi dan bergabung dengan Atletico Madrid.
Federico Chiesa menjadi pemain yang saat ini mengundang banyak perhatian. Bintang asal Italia itu terus menunjukkan performa gemilang hingga membuat banyak klub tertarik kepadanya. Belakangan, Chiesa dilaporkan telah menjalin kontak dengan Liverpool. Namun, kabar itu langsung ditepis oleh sang pemain dengan mengatakan bahwa dia merasa bahagia di Juventus dan tidak pernah menjalin kontak dengan klub manapun. Soal Liverpool, Chiesa berkata bila itu hanya akal-akalan media untuk mendapatkan perhatian. Diam-diam, Edinson Cavani menjadi incaran serius raksasa Spanyol Real Madrid. Melalui sang presiden Florentino Perez, Los Blancos dikabarkan siap menjadikan Cavani sebagai rekrutan mereka pada Januari mendatang. Dalam hal ini, Perez disebut bakal memanfaatkan situasi Cavani yang kalah bersaing dengan Ronaldo. Dia akan terus melakukan pendekatan dengan pemain asal Uruguay itu agar mau berseragam El Real pada awal tahun depan. Ini dilakukan setelah Perez gagal dapatkan Aubameyang dan Falcao yang memilih untuk putuskan jalannya masing-masing. Jelang laga penting melawan Atletico Madrid, Barcelona justru mendapat kabar yang kurang menguntungkan. Gelandang andalan mereka, Pedri, kemungkinan besar absen melawan Los Rojiblancos. Pemain berusia 18 tahun tersebut masih belum sembuh dari cedera otot yang menderanya. Pedri juga sebelumnya tidak tampil saat Barcelona digulung Benfica di Liga Champions. Sementara itu, Jordi Alba dikabarkan sudah kembali berlatih dan siap diturunkan melawan Atletico. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate telah mengumumkan 23 pemain yang dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Oktober. The Three Lions akan bertandang ke Andorra pada 9 Oktober sebelum menjamu Hongaria di Wembley 3 hari kemudian. Fikayo Tomori, Ollie Watkins, dan Aaron Ramsdale termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil Southgate. Selain itu, Phil Foden juga kembali ke skuad Inggris setelah cedera kaki yang dideritanya. Sementara itu, Harry Maguire dan Trent Alexander-Arnold absen karena cedera. Jadon Sancho belum tampil apik bersama Manchester United. Total 8 laga sudah dijalaninya di seluruh kompetisi, termasuk 5 kali di Liga Inggris. Namun belum ada gol yang dicetaknya atau assist yang disumbangkannya. Pelatih Ole Gunnar Solskjaer pasang badan, dirinya mengaku sabar. Solskjaer tahu kalau pemain yang baru berusia 21 tahun itu harus banyak belajar. Dia masih muda dan masih harus belajar bagaimana cara berlatih, bermain di Liga Inggris dan sebagainya. Namun yang pasti, dia terus bekerja keras untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Cristiano Ronaldo membawa standar tinggi sejak kembali ke MU. Baru-baru ini, sebuah laporan menyebutkan bahwa Ronaldo menyarankan pelatihnya, Solskjaer, untuk menerapkan tempo lebih cepat ke dalam permainan setan merah. Ronaldo ingin rekan-rekannya mengalirkan bola lebih cepat ke depan untuk memaksimalkan kemampuannya dalam mencetak gol. Sekarang tinggal masalah waktu yang akan menjawab. Seberapa lama MU bisa beradaptasi untuk bermain lebih cepat dari sebelumnya, untuk bisa lebih memaksimalkan naluri mencetak gol yang dimiliki Ronaldo lewat aliran bola yang cepat. Cristiano Ronaldo akan menjalani pertandingan spesial bersama Manchester United saat melawan Everton akhir pekan ini. Duel MU versus Everton yang termasuk dalam rangkaian pekan ke-7 Liga Inggris musim ini akan berlangsung di Stadion Old Trafford. Apabila kembali dimainkan pelatih Solskjaer, laga tersebut bakal menjadi pertandingan ke-200 Ronaldo di pentas Liga Inggris. Ronaldo nantinya akan menjadi pemain MU ke-24 yang mencatatkan 200 laga di Liga Inggris. Mantan pemain depan Liverpool dan Chelsea, Daniel Sturridge, bergabung dengan klub Australia Perth Glory untuk musim mendatang setelah tidak memiliki klub selama 18 bulan. Pemain 32 tahun itu tidak memiliki tim sejak Maret 2020 saat ia mengakhiri kontraknya dengan Trabzonspor Turki setelah dilarang selama 4 bulan oleh FA Inggris karena melanggar aturan pertandingan. Sturridge juga sempat berlatih dengan klub Spanyol Real Mallorca pada Juli lalu untuk membangun kebugarannya. PSG punya potensi untuk kehilangan Kylian Mbappe yang hingga saat ini masih belum bersedia untuk memperpanjang kontraknya. Jika hal itu sampai terjadi, PSG dilaporkan sudah punya nama yang akan mereka rekrut sebagai pengganti Mbappe.
Ia adalah Erling Haaland. Menurut laporan, jika hal itu sampai menjadi kenyataan, gaji yang dituntut Haaland adalah 50 juta euro setiap pekannya. Itu berarti Haaland bakal menerima 827 miliar rupiah hanya dalam 1 minggu lamanya. Saga Frank Kessie di AC Milan memasuki babak baru setelah sang pemain dikabarkan bisa meninggalkan San Siro lebih cepat dari yang diperkirakan. Laporan dari Football Italia menyebutkan jika Kessie besar kemungkinan bakal meninggalkan AC Milan di bulan Januari 2022 mendatang. Itu berarti kepergian Kessie lebih cepat 6 bulan dari yang diperkirakan. Kessie sebelumnya diperkirakan bakal meninggalkan AC Milan di akhir bulan Juni tahun 2022. Bak gayung bersambut. Keinginan AC Milan untuk mendatangkan striker Arsenal Alexander Lacazette di bursa transfer berikutnya mendapatkan lampu hijau. Sebagaimana dikabarkan oleh Football Italia, pihak The Gunners telah menawarkan Rossoneri untuk segera bergerak mengangkut penyerang internasional Prancis tersebut. Kemungkinan besar mantan penyerang Olympique Lyon itu akan hengkang dari Emirates Stadium pada jendela jual beli pemain pada Januari. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti melakukan yang terbaik untuk Eden Hazard dengan memberikan segalanya termasuk kesempatan bermain. Akan tetapi hal itu nampaknya tidak cukup baginya untuk bersinar bersama Los Blancos. Dia menunjukkan beberapa tanda peningkatan, tetapi pemain sayap asal Belgia itu masih jauh dari performa yang diharapkan Madrid. Kesabaran mulai menipis dan klub nampaknya mulai muak dengan Hazard, padahal para penggemar sudah menyambutnya dengan hangat musim ini. Liga Inggris pekan ini akan mempertemukan Liverpool versus Manchester City pada Minggu 3 Oktober pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga, Pep Guardiola memuji peran Jurgen Klopp yang membuat dirinya naik level sebagai seorang pelatih. Guardiola merasa menjadi pelatih yang lebih baik setelah bersaing dengan Klopp dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama. Selain itu, Guardiola juga berkomentar soal laga ini, di mana dia mengaku senang karena markas lawannya itu kini sudah bisa dipenuhi penonton yang akan memberikan atmosfer yang luar biasa pada laga tersebut. Striker Manchester United Marcus Rashford mengambil bagian dalam latihan penuh pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak menjalani operasi bahu. Pemain internasional Inggris berusia 23 tahun itu tidak bermain sejak masuk sebagai pemain pengganti di final Euro 2020 Juli. Dia telah diganggu oleh masalah bahu selama berbulan-bulan dan menjalani operasi pada awal Agustus. Menurut Solskjaer, Rashford telah tampak baik-baik saja. Hotel Lionel Messi di Paris mengalami perampokan saat PSG sukses mengalahkan Manchester City 2-0 pada matchday kedua grup A Liga Champions. Marca melaporkan, para perampok berhasil menyelinap ke hotel dari atap. Mereka turun ke balkon dengan posisi jendela yang terbuka dan memudahkan para pencuri masuk ke beberapa kamar. Seorang tamu hotel juga dikabarkan menjadi korban perampokan kelompok tak dikenal. Korban mengaku kehilangan beberapa perhiasan dan juga uang tunai. Donny van de Beek mulai frustasi di Manchester United. Dia menunjukkan rasa kecewanya pada laga kontra Villarreal. Kekecewaan gelandang asal Belanda itu begitu tinggi. Ini terlihat saat dia tak merayakan gol kemenangan MU atas Villarreal. Sepanjang musim ini, Van de Beek hanya main 2 laga. Dia dipastikan akan meminta klub untuk menjual atau meminjamkannya di bursa transfer Januari. Musim ini, dia nyaris tinggalkan MU tapi Solskjaer masih menahannya. Faktanya, Solskjaer ingkar janji. Dia malah bingung kapan akan memainkan Donny van de Beek. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!